Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rinda Maris Azhar dengan teman-teman metik sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal, yaitu tentang vektor. Ini ada yang bertanya tentang vektor posisi, lebih tepatnya tentang perbandingan. Nah, ini contoh soalnya. Pertama kita punya gambar ini ya. Kemudian soalnya adalah jika vektor posisi OP sama dengan P, OQ sama dengan Q, dan vektor OR sama dengan R, maka tentukan perbandingan AC banding CP. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah, yang pertama kita cari dulu nilai-nilai yang bisa kita ketahui. Yang pertama bisa teman-teman lihat vektor QB. Vektor QB ini berarti kan nilainya 2/3 dari QP. Ya, 2, 3 ini dari 2 tambah 1, karena totalnya ini 3. Vektor QP, atau bisa juga dibalik ya, berarti QP itu sama dengan 3/2 vektor QB. Selanjutnya untuk vektor QA, berarti dia 1/4-nya dari vektor QR. Gitu. Lanjut lagi, kemudian kita bisa lihat pada vektor BC banding vektor BR. Nah, ini kan sama saja M banding 1. 1 ini dari mana? Karena ini berupa perbandingan. Kalau perbandingan itu tidak bisa lebih dari 1. Jadi, M-nya, C-nya, vektor BC M, kemudian vektor BR-nya 1. Atau bisa juga kita lihat perbandingannya dari BC, vektor BC banding vektor CR. Berarti perbandingannya M banding N. Nah, N ini bisa kita ganti menjadi 1 kurangi M. Dari mana? Karena vektor BR tadi kan 1. Kalau mau mencari CR berarti 1 kurangi M. Begitu juga analog dengan perbandingan dari vektor AC dan vektor AP. Berarti kan Q banding 1. Kemudian untuk vektor AC banding CP berarti Q banding P. Atau bisa ditulis dengan Q banding 1 min Q ya, yang ini berarti sama saja. Kemudian lanjut, kita bisa menentukan perbandingan dari AC banding CP itu melalui kita membuat vektor QC, vektor bantu QC ini ya. Nah, kita pertama melihat dari perbandingan BC banding CR, vektor BC banding vektor CR. Nah, ini menggunakan rumus perbandingan vektor ya, sehingga didapatkan ini M dikali QR, vektor QR tambah 1 min M kali vektor QB per M plus 1 min M. Nah, ini dasarnya dari rumus perbandingan vektor, sehingga ini bisa berikan M plus 1 min M. M nya kan berarti hilang, berarti tinggal 1. Berarti yang atas ini tetap, pembilangnya tetap ya, M QR plus 1 min M kali QB. Selanjutnya kita melihat QC tetapi dari perbandingan AC banding CP-nya. Nah, dari sini sama analog dengan yang tadi. Ini menggunakan perbandingan vektor juga. Berarti Q kali vektor QP tambah 1 min Q kali vektor QA per Q plus 1 min Q. Q min Q berarti kan 0. Berarti tinggal penyebutnya 1, sehingga ini kan tinggal pembilangnya. Karena dibagi 1 kan tetap seperti itu. Nah, dari ini tadi kita kan punya QC dan punya vektor QC juga, sehingga kita bisa bandingkan atau samakan QC sama dengan QC. Yang pertama tadi kita dapat ini, yang kedua kita dapat ini. Nah, dari bentuknya kan sebenarnya bisa teman-teman lihat. Ini vektor QR, maaf yang ini. Nah, ini vektor QR, ini vektor QR. Ini jangan, ini diabaikan ya, salah tambahnya. Nah, kemudian yang ini kita punya QB, ini juga punya QB, sehingga teman-teman bisa menyimpulkan, oh berarti M sama dengan 1 min Q per 4 ini ya. Kemudian yang 1
min M sama dengan Xi 3/2. Nah ini yang pertama tadi kita kalikan 4 ya ini, karena ini kan 1/4, biar 1/4-nya hilang berarti kan dikali 4. Dikali 4 berarti menjadi 4M sama dengan 1 min Xi. Nah ini kita dapatkan persamaan pertama. Ini saya kelompokkan variabel dengan variabel ya, M dengan Xi, sehingga min Xi-nya pindah ke ruas kiri menjadi positif. Kemudian yang ini 1 min M sama dengan Xi 3/2. Yang kedua tadi ya. Berarti ini agar tidak berupa pecahan, saya kalikan dengan 2. Jadi kalau di sini dikali 2, berarti kan menjadi 2 kali 1, 2. 2 kali min M menjadi min 2M. Yang ini menjadi 3Xi, karena 2-nya kan dicoret dengan 2 pada penyebut. Nah, didapatkan ini, saya kelompokkan variabelnya ya, berarti ini min 2M-nya pindah ruas ke kanan menjadi 2M plus 3Xi sama dengan 2. Nah, ini kita dapat 2 persamaan. Kemudian, tujuannya kan kita mau mencari perbandingan ini ya, AC banding CP. Berarti kita harus tahu nilai Xi dan P. Dari sini kita lalu lakukan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga nanti kita bisa mendapatkan Xi-nya. Nah ini agar bisa dieliminasikan berarti koefisiennya harus sama. Misalkan koefisien pada variabel M yang ingin kita eliminasi, sehingga harus disamakan. Berarti ini dikali 1, ini dikali 2 agar menjadi 4 dan 4. Yang ini jangan lupa ya. Yang belakang juga harus tetap dikalikan, sehingga ini hasilnya kita kurangkan kan berarti 4M kurangi 4M sama dengan 0. Xi kurangi 6Xi menjadi min 5Xi sama dengan 1 kurangi 4 sama dengan min 3. Nah ini saya pindah ruas berarti 5Xi sama dengan 3 atau 3 sama dengan 5Xi. Sehingga didapatkan hasilnya Xi sama dengan 3/5. Nah, untuk mencari nilai P, kita bisa gunakan dari jalan ini. P ini tadi kan sama dengan 1 kurangi Xi, karena berubah perbandingan. Sehingga 1 kurangi Xi-nya itu 3/5. Nah, 1 kan bisa diubah bentuk menjadi 5/5, karena 5 dibagi 5 hasilnya 1. Jadi ini hanya mengubah bentuk tapi tidak mengubah nilainya. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Berarti nilai P adalah 2/5. Selanjutnya tinggal kita bandingkan perbandingan AC banding CP. Perbandingan AC banding CP berarti Xi banding P. Atau 3/5 banding 2/5. Nah ini bisa kita sederhanakan lagi. Caranya dengan sama-sama kita kalikan dengan 5. Berarti kan ini hilang, yaitu tinggal 3/2. Berarti hasilnya jadi perbandingan AC banding CP adalah 3/2. Nah, sekian dari saya. Misalkan saya dalam menjawab ada yang keliru atau ada yang terlewatkan, silahkan teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di WhatsApp saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.